Assalamualaikum. Bagaimana keadaan hari ini kalian? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah, bersyukur kalian sehat. Sehingga pada hari ini kalian bisa belajar. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Ya, silakan KM berdoa dipimpin. Dari kawan-kawan sebelum belajar berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi sebelum mulai pembelajaran, kelas sudah dibersihkan? Nah, sudah bersih ya, karena kebersihan itu daripada iman. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Ya. Ade Wahyudi. Hadir. Agung Jailani. Aldo Bareto. Alif Yusron. Ardiansa. Aulia Ramadhani Putri. Ya. Bayu Hermawan. Dahabi Bintang Anugrah. Deni. Dewi Kirana Fitria. Eva Tahria. Taifa. Hadir. Fauji. Gaisa Indiani. Haris Saifullah. Ilham Fadani. Kalifudin. Koruningsa. Melani Octavia. Mili Asi. Teorinis Musdalifah. Nadia. Nina Ramadhani. Nina Ramadhani ada? Ya ada. Nur Cantika. Nurul Fajria. Restu Ayuning Asi. Rizky Mulana. Rijal Agung Saputra. Sofa Isfas Yangga. Hadir. Seget Arianto. Siva Noviana. Tri Sivani Lestari. Uswatun Hasana. Widyanti Sabila. Ya. Hari hadir ya. Alhamdulillah hari ini kelas 7E hadir semua, sehat semua. Ya, kalian bersyukur diberi kesehatan. Ya, ya sekarang ya
lanjut ke materi. Sebelum membahas materi yang berikutnya, nah, masih ingatkah kalian materi pada sebelumnya, pada pertemuan yang sebelumnya tentang apa? Ya, tentang cerita fantasi. Apa itu cerita fantasi? Ada yang ingat apa yang dimaksud dengan cerita fantasi? Cerita hayalan. Ya. Atau apa? Ya, bagus. Jadi cerita fantasi itu cerita yang isinya tentang yang ceritanya hanya jalan. Jadi tempat maupun waktu ataupun tokoh itu tidak benar-benar ada atau nyata. Ya. Tapi isi ceritanya bisa dibuat dalam tingkah laku kita dalam sehari-hari. Kemudian cerita fantasi itu termasuk jenis cerita apa? Cerita fiksi. Ya, jadi pada pertemuan hari ini kompetensi dasarnya yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau cara memainkan alat musik atau tarian atau daerah, ya, atau cara membuat makanan khas daerah. Nah, itu yang nanti akan di teks prosedur. Jadi mengenai uraian penjabaran materinya, karena sekarang kan membahasnya tentang teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Ya, jadi yang dimaksud dengan teks prosedur itu adalah teks tulis atau lisan yang berisi instruksi kepada pembaca atau pendengar untuk membuat atau melakukan sesuatu. Nah, teks ini dibuat untuk menggambarkan cara melakukan atau membuat melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Ya. Nah, kemudian teks prosedur itu ada tujuannya. Untuk apa kita membuat sesuatu? Ya, pasti kan ada tujuannya. Kalau tidak ada tujuannya, pasti tidak akan tercapai. Ya, kalau ada tujuannya kan pasti tercapai. Nah, tujuannya apa teks prosedur itu? Ya, jadi tujuan teks prosedur itu adalah memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Kemudian fungsikan cara membuat atau melakukan sesuatu kepada pembaca atau pendengar. Nah, tentunya melakukan sesuatu tersebut itu harus ada harus ada dukungan atau tanggung jawab. Nah, dukungan atau tanggung jawab itu dari siapa? Ya, guru atau orang tua, yaitu memiliki tanggung jawab untuk membuatmu itu paham. Ya, misalnya cara memainkan angklung, melakukan gerakan tari saman, atau membuat minuman rempah-rempah. Ya, nah itu. Kemudian teks prosedur itu terdapat jenis-jenis. Ya. Jadi macam-macam jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur membuat sesuatu. Nah, teks prosedur membuat sesuatu itu apa? Ya. Jadi bagaimana cara kita itu membuat layang-layang? Pastinya kan ada prosedurnya, ada caranya, ada langkah-langkahnya. Ya, nah itu jenis yang pertama.
yaitu membuat sesuatu. Kemudian jenis yang kedua, yaitu teks prosedur, membuat sesuatu prosedur, memainkan alat atau sesuatu. Kalau yang jenis pertama, jenisnya apa? Makanan, membuat makanan atau minuman. Yang kedua ini membuat apa? Memainkan alat. Contohnya memainkan alat seruling, ya, bermain gangsingan. Nah, pastikan kalian sering atau pernah bermain gangsingan. Nah, kalau langkah-langkahnya, ya. Kemudian contoh lain, cara menarik uang di ATM atau anjungan tunai mandiri. Kalian sudah pernah belum menarik uang dari ATM? Nah, belum pernah kan? Nah, pasti kalau belum tahu caranya kan tidak akan keluar uang itu. Ya, makanya harus tahu dulu cara-cara bagaimana menarik uang di ATM. Yang uangnya itu ada di dalam mesin, itu bisa keluar bagaimana? Ya harus tahu langkah yang pertama apa, yang kedua apa. Nah, kalau sudah tahu pasti uangnya itu akan keluar. Ya. Nah, itu jenis-jenis teks prosedur. Kemudian informasi penting dalam teks prosedur. Nah, informasi yang kalian perhatikan yang pertama yaitu membaca keseluruhan teks prosedur. Jadi dari awal mana yang termasuk paragraf dalam teks prosedur, ya. Ya, terus kemudian simpulan isi teks prosedur. Yang pertama isi teks prosedur, kemudian isi intisari teks, baru simpulan. Dari akhir dari membuat teks prosedur itu disimpulkan, ya, disimpulkan. Terus, nah sekarang struktur dan kebahasaan teks prosedur. Yang pertama struktur. Nah, strukturnya itu nanti ada tahapan-tahapannya, ya, dijelaskan nanti. Kemudian terdapat kebahasaan. Jadi bahasa itu menggunakan kalimatnya, menggunakan tanda bacanya, harus diperhatikan. Nah, contoh. Nah, sekarang contoh yang keempat yaitu penutup. Ya. Atau kesimpulan, ya, yang bersifat opsional. Nah, tujuan tadi sudah jelas, ya. Contohnya apa tujuannya? Ya, membuat kue apem. Jadi apem itu adalah salah satu makanan tradisional yang jarang dikenal anak muda zaman sekarang. Untuk kembali mengingatkan generasi muda terhadap makanan tradisional tersebut, ya, berikut disajikan resep cara membuatnya agar anak-anak dapat mencoba mempraktekannya di rumah. Nah, ini contoh bagian apa? Contoh bagian apa? Tujuan. Kemudian struktur yang kedua, bahan-bahan atau perlengkapan. Mana? Nah, alat dan bahan. Nah, alat untuk membuat apem itu apa? Yang pertama kan harus disiapkan cetak apem. Ya. Jadi cetak khusus membuat apem ada yang bentuknya bulat-bulat. Ya. Ada yang caranya dikukus atau dipanggang. Ya. Kemudian bahan yang kedua yaitu 275 gram tepung beras, 100 gram tape singkong, setengah sendok makan ragi instan, 2 sendok makan gula pasir, 150 ml air kelapa,
250 ml santan kental, seperempat setengah sendok teh garam. Nah, itu bahan-bahan yang harus disiapkan. Nih, sampai yang ke-9. Ya, kalian baca. Ya, ini jadi satu. Ya, baru nanti dibuat, dicetak. Ya, nih, ini sudah dilengkap, sudah ada. Baru cetakan kue apem hampir mirip dengan cetakan kue lumpur, yaitu bulat pipi dan dapat ditemukan di toko kue kesayangan Anda. Tipsnya agar apem mengembang sempurna, yaitu jangan masukkan garam pada adonan karena akan mematikan ragi dan dapat membuat tekstur apem bantet. Nah, setelah melihat resepnya, kini saatnya Anda bergerak ke dapur dan memasak. Selamat membuat kue apem di rumah. Jadi ini strukturnya sudah jelas. Kalau yang ini namanya tahap tujuan. Yang bahan-bahan, langkah-langkah atau alat atau bahan. Ya. Jadi bahan yaitu yang membuat apem itu bahannya dari apa? Langkah-langkahnya berarti caranya. Ya. Kalau bahan-bahan berarti yang membuat kuenya itu bahannya apa-apa? Jelas belum? Kalau langkah-langkah berarti cara. Ya. Tahapan strukturnya sekali lagi. Kalau yang kalimat pembuka masuknya ke tujuan. Kalau yang bahan-bahan yaitu alat dan bahan. Kalau langkah-langkah yaitu cara membuatnya. Kemudian kalau yang penutup yaitu hasil dari membuat kue tersebut. Ya, sudah jelas? Ya, sudah jelas cara strukturnya. Kemudian mengenai kebahasaan. Mengenai kebahasaan dalam teks prosedur, yang pertama yaitu menggunakan, sekarang kalian dengarkan, simak baik-baik contoh teks prosedur, cara membuat makanan ya khas daerah. Contoh teks prosedur disusun oleh Siti Nurani Fatimah. Simak dengan baik ya. Ya. Judul: cara membuat es coklatos matcha. Ya. Dilihat ya. Atau pernyataan umum. Es coklatos matcha adalah minuman yang sedang viral di masa sekarang. Banyak yang menyukai es coklatos matcha karena rasa matcha latte-nya yang sangat creamy dan asli berasal dari Italia. Selain itu, es coklatos matcha juga sangat mudah untuk dibuat. Alat dan bahan yang harus disiapkan: alat, mangkuk, sendok, panci rebus air, dan gelas. Bahan: 2 saset coklatos matcha latte, 2 coklatos wafer roll, susu ultra milo 250 ml, 1 gelas air, dan es batu. Langkah-langkah: tuangkan 2 saset coklatos matcha latte ke dalam mangkuk yang telah disediakan. Rebus 1 gelas air dengan suhu sekitar 70 derajat Celcius. Tunggu hingga mendidih. Tuangkan 10 sendok makan air yang sudah mendidih tadi ke dalam matcha bubuknya. Lalu aduk hingga merata. Siapkan gelas
Lalu tambahkan es batu secukupnya. Tuangkan susu ultramilk ke dalam gelas. Lalu tuangkan coklat tos matcha latte yang sudah diaduk tadi. Untuk toppingnya, temukan 2 coklat tos waffle. Lalu taburkan di atasnya. Nah, sudah jadi. Minuman es coklat tos matcha ini rasanya sangat enak dan segar. Sangat cocok diminum pada saat udara sedang panas. Terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba. Kalian bentuk kelompok menjadi 5 kelompok. Satu kelompok minimal 4 atau 5 atau 6 orang. Ya. Ini bisa jadi 2 kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2. Ini kelompok 3. Ya. Di kelompoknya mejanya nggak bisa di ini ya. Jadi tinggal nanti diskusi aja ya. Ya. Seperti contoh. Seperti contoh. Ada yang menghadap ke meja. Sini. Satunya situ di meja. Nah, perhatikan. Untuk tugas kalian nanti diskusikan dengan teman kelompok menganalisis struktur teks prosedur. Nah, caranya seperti tadi. Yang tujuan ya, kemudian langkah-langkah ya. Nih, nanti kalian mengerjakannya seperti ini. Mana yang termasuk mana teks yang termasuk bagian struktur tujuan. Nah, terus setelah itu terus Berkuah santan berbumbu ini enak dimakan hangat. Isinya daging berlemak dan jeroan sapi yang gurih.
empuk, mantap gurihnya. Bahan 500 gram daging sapi sandung lamur, 500 gram jeroan sapi, babat paru usus, 2 sedang minyak sayur, 1 batang serai memarkan, 1 lembar daun salam, 3 butir cengkih, 1 liter santan sapi dan jeroan kecil dan tipis. Sisihkan kaldu daging 500 ml, tumis bumbu halus hingga wangi dan matang. Nah, sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Diperlihatkan gambar sotonya. Ini hasil. Nah, ini contoh. Ini contoh empal gentong. Ya, contoh empal gentong. Ya, bagus. Beri tepukan yang gemuruh buat. Sekarang pada pembelajaran kali ini kesimpulannya bagaimana? Ada yang bisa menyimpulkan? 1. Tahap-tahapan menggunakan kalimat perintah dan teks. Ya. 2. Memberi petunjuk cara melakukan pekerjaan dan memberi informasi memainkan sesuatu. 3. Memainkan cara melakukan cara membuat. Berdiri tah. 4. Sama-sama memberikan petunjuk agar seseorang dapat melakukan sesuatu dan secara tepat. Nah itu kesimpulan dari pembelajaran pertemuan kali ini tentang teks prosedur. Yang pertama tadi apa? Ya, berisi tahapan-tahapan menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, memberi petunjuk cara melakukan sesuatu. Ketiga, cara memainkan, cara melakukan, ya, cara membuat. Terus yang keempat, ya, sama-sama memberikan petunjuk, ya, agar seseorang dapat ya melakukan suatu pekerjaan secara tepat. Nah, itu kesimpulannya. Ya, karena waktunya sudah selesai, pembelajaran sudah selesai, ya, kita akhiri dengan membaca doa. Ya, KM boleh memimpin doanya. Pulang. Kita membaca doa. Membaca doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusr dina amanu wa amilus sholihati wasawa sobilha iwatawa sobil sobari. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ke pertemuan berikutnya. Semoga kita diberi kesehatan sehingga dapat bertemu lagi. Nanti pulang langsung ke rumah. Hati-hati di jalan. Ya. Salam ya ke kelas ya. Urut. Ya. Urut. Kumpulkan ya. Dikumpulkan ya. Terima kasih ya. Ini kelas ya.